Rasul sayang, kasih Rasul cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pagi ini. Ya. Ini kita sudah memasuki hari ke-23 bulan suci Ramadan yang masuk pada 10 hari terakhir, yaitu sesuai dijanjikan Allah 10 hari terakhir itu mendapatkan jackpot berupa itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Itu hadiah jackpot yang tidak ada duanya ya. Kalau di 20 hari pertama kemarin kita mendapat rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah, maka ini adalah hadiah yang paling besar, yaitu itqun minan nar. Asal kita menjalani puasanya dengan benar-benar puasa. Ya, dan juga mudah-mudahan kita bisa memenangkan hawa nafsu kita sampai nanti akhir puasa. Jadi kita kemudian nanti kembali fitri, ya, fitrah maksudnya, itu karena kita menjalankan puasanya dengan sungguh-sungguh. Kita akan melanjutkan kajian kita ini. Ya, kita masih membahas tentang karya-karya Sayyidah Aisyah. Tentu saja dengan 5.000 karya itu tidak mungkin selesai dalam satu bulan Ramadan ini. Ya, yang terpenting kita bisa mengenal beliau Sayyidah Aisyah seperti apa dan juga karyanya seperti apa. Itu yang paling penting. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bercerita tentang bagaimana Nabi, kasih sayang Nabi, ya. Ini termasuk juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ini bercerita tentang kasih sayang Nabi terhadap anak-anak. Di situ juga terhadap anak yatim, begitu. Nah, dan nanti juga bercerita tentang ketika Sayyidah Aisyah mengalami menstruasi atau haid. Maksudnya bagaimana kehidupan suami istri ketika istrinya sedang haid, seperti itu. Ya, kita mulai dari yang kasih sayang Nabi terhadap anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah berkata, bala bin Zubair. Suatu hari Ibnu Zubair itu keponakannya Sayyidah Aisyah,
atau Abdullah bin Zubair namanya ya. Abdullah bin Zubair itu keponakan dari Sayyidah Aisyah, putra dari kakaknya Sayyidah Aisyah yang bernama Sayyidah Asma bintu Abi Bakar. Nah, suatu saat ya biasa toh ponakan main ke tempat budenya gitu ya. Ini anak kecil gitu main ke tempat budenya, tiba-tiba ya Bala bin Zubair alan Nabi, di atas pangkuan Nabi. Jadi Nabi itu memang biasa bermain dengan anak-anak dan suka bermain dengan anak kecil. Nah, tiba-tiba Abdullah bin Zubair ini kencing, pipis ya, pipis di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu fa'akhadtuhu akhdan anifan. Lalu Sayyidah Aisyah kan ya pasti kita mungkin agak jengkel atau bagaimana begitu, ini anak kok tidak sopan di paku Kanjeng Nabi kok malah pipis. Langsung diangkat, diangkat sambil agak keras gitu. Ngangkatnya Sayyidah Aisyah itu seperti orang tidak sabar dan setengah agak ya mungkin kesal atau bagaimana, sehingga mengangkat itu sambil diangkat tidak dengan cara halus gitu. Faqala, lalu Kanjeng Nabi itu dawuh da'uhu ya, fa innahu lam yat'am at-ta'ama wala yadurru bauluhu. Udah biarkan aja, karena itu anak kecil yang juga belum makan makanan apapun, sehingga tidak kencingnya tidak membahayakan. Jadi ada dua hal sebenarnya ini di sini, bahwa yang pertama terhadap anak kecil itu jangan sampai kita melakukan atau kita keras terhadap anak kecil, apalagi anak kecil yang di situ masih anak yang hanya minum ASI, tidak makan makanan selain ASI, sehingga air kencingnya itu tidak najis gitu. Tetapi di hadis lain itu juga ada sebenarnya ya, ada hadis yang lain yang diriwayatkan orang besar bahkan itu, tapi dia tidak orang besar tapi dia tidak paham etika itu, diceritakan berasal dari tempat yang jauh. Nah, tiba-tiba datang di masjid dan pipis di situ. Itu satu masjid pada marah. Terus Nabi melarang yang marah itu. Jangan marah itu tidak tahu gitu ya. Tapi diberitahu, jangan kemudian langsung dimarahi. Nah, ini bagaimana kasih sayang Nabi gitu. Nah, sehingga tidak pernah ya kemudian Kanjeng Nabi ini kok memarahi anak kecil. Bahkan ini Kanjeng Nabi itu suka mencium anak kecil gitu. Wa an Hisham bin Urwah an abihi, dari hadis dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, ya dari Urwah berarti, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, ja'a A'rabiyun, satu saat A'rabi ya untuk menunjukkan ini orang dari daerah yang jauh pegunungan ya, ila Rasulillahi, maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu seorang A'rabi ini berkata pada Nabi, innakum, engkau ya Rasulullah, tuqabbiluna sibyan, engkau itu mencium anak-anak, wala nuqabbiluhum, tapi kami tidak menciumnya gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, awa amalaka an naza'allahu ar-rahmata min qalbik, apakah harapanmu itu agar Allah mencabut rahmat dari hatimu? Rawahu Ahmad ya. Jadi ini suatu saat ada seorang A'rabi ya, A'rabi itu ya ibaratnya orang yang masih lugu polos dari desa gitu kira-kira, sowan ke Kanjeng Nabi, terus
dia itu matur, "Loh Nabi, kenapa ya engkau itu kok suka mencium anak-anak?" Maksudnya cuman kasih sayang pada anak kecil gitu ya. Nah, kami nggak suka, nggak pernah begitu. Terus Nabi menjawab, "Loh, lah gimana? Apa memang keinginanmu itu memang agar Allah mencabut rahmat dari hatimu?" Maksudnya dengan kita mencium anak-anak, ya, anak kecil itu kan belum punya dosa. Ini sebenarnya akan membawa rahmat, akan meningkatkan rasa kasih sayang di hati kita. Nah, jadi ini sebenarnya ya pendidikan anak ini sudah jauh diterapkan oleh Nabi, jauh sebelum ada banyak metode pendidikan anak yang sekarang ini sebenarnya itu sudah jauh dipraktekkan. Bagaimana kasih sayang dengan anak, bagaimana sering melakukan sentuhan fisik dengan anak. Maksudnya ketika kita berdekatan dengan anak, kita cium, kita peluk misalnya, itu ya, itu menunjukkan rasa kasih sayang kita pada anak. Nah, ini sudah jauh dilakukan oleh Nabi gitu ya. Yang sekarang ini sampai kemudian harus ada metode khusus untuk, maksudnya bagaimana pendidikan anak gitu ya. Sebenarnya itu sudah ada gitu. Nah, tinggal kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, kita akan menemukan itu ya. Nah, karena ini isu tentang anak ya, ini juga masih bagaimana banyak kasus kekerasan terhadap anak di negara kita. Nah, ini menjadi keprihatinan ya. Bagaimana ternyata kita belum mampu meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak yang penuh kasih sayang ya. Kalau kita lihat memang angka kekerasan anak itu masih tinggi, meskipun sudah ada undang-undang perlindungan anak ya. Sejak tahun 2002 undang-undang perlindungan anak ada, sampai kemudian dan juga ada perubahan di tahun 2014, tapi sampai sekarang ini masih tinggi ya, banyak terjadi itu. Nah, ini tentunya memang perlu kita merevitalisasi nilai-nilai pendidikan anak, bukan merevitalisasi sebenarnya, tapi menyadarkan kembali, membangkitkan kesadaran mereka terhadap kesadaran masyarakat, maksudnya terhadap bagaimana itu pendidikan anak gitu. Sehingga kita bisa mendampingi anak sesuai dengan potensi dan bakatnya gitu. Nah, ini yang sudah dilakukan sejak dulu oleh Nabi ya. Makanya hadis mamin mauludin yuladu alal fitrah ya. Maksudnya fitrah di situ ya, selain fitrah bahwa dalam keadaan suci, tapi maksudnya juga punya potensi masing-masing. Nah, tapi tinggal bagaimana lingkungannya, terutama lingkungan keluarga, apakah melejitkan potensi anak atau justru malah meredam dan bahkan memendam, sehingga kemudian potensi anak itu tidak keluar, sehingga anak ini menjadi tidak berkembang secara maksimal. Nah ya, ini yang hal-hal seperti ini sudah dilakukan oleh Nabi, bagaimana optimalisasi atau bagaimana memaksimalkan potensi anak. Nah, ini ada cerita lagi, wa'an Bashir bin Aqraba al-Juhani, dari Bashir bin Aqraba qala lamma kutila abi, ketika terbunuh atau wafat ayahku, wafat yaitu Aqrabah, yauma Uhudin, pada perang Uhud, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya saat itu masih anak-anak gitu ya,
sowan ke Kanjeng Nabi, wa ana abki, nangis. Ya. Jadi si Bashir ini sowan kepada Nabi sambil menangis gitu. Ya, karena habis setelah ditinggal meninggal wafat ayahnya yang bernama Aqrabah. Faqala ya habibi, ma yabkika. Kemudian Rasulullah, ini ada anak kecil kesini terus nangis. Ditanya, sayang kenapa kamu kok nangis gitu ya, apa yang membuatmu menangis? Ya, Nabi sudah pirsa kalau bapaknya Bashir ini yang namanya Aqrabah itu termasuk syuhada ya, perang Uhud gitu. Tapi ya saat itu istilahnya Nabi sudah paham sebenarnya, hanya ya kenapa sih kok masih menangis. Nah, langsung Nabi memberikan solusi. Ama tardo an akuna ana abaka wa Aisyah ummaka gitu ya. Apakah kamu rela kalau aku menjadi bapakmu dan Aisyah itu ibumu gitu. Jadi ini luar biasa ya. Ini hal yang mungkin kita juga sulit mencontoh Kanjeng Nabi. Ada anak nangis dan Nabi sudah pirsa kalau yang anak-anak yang nangis ini karena ditinggal bapaknya gitu. Ditinggal bapaknya menjadi syuhada atau wafat pada perang Uhud. Lalu Nabi menawarkan gitu, tanpa harus berpikir panjang, menawarkan diri untuk menjadi istilahnya bapaknya gitu. Maksudnya anak ini biar nggak usah tidak usah nangis lagi, tidak usah bersedih. Ini sudah ada yang nanti akan memperhatikan, yaitu Kanjeng Nabi dan Sayyidah Aisyah. Nih, gimana? Kamu mau nggak kalau aku jadi bapakmu dan Sayyidah Aisyah ibumu? Lalu ya, anak kecil mana yang kemudian nggak mau ya? Yang jadi bapak ibunya Kanjeng Nabi dan Ummul Mukminin. Bala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah. Ya. Demi bapakku engkau dan juga ibuku. Famasaha ala rosi. Terus Nabi ngelus-ngelus kepalanya. Nabi memang suka sekali ngelus kepala anak yatim ya, dan itu yang diajarkan pada kita. Kalau ada anak yatim, kita mengelus kepala anak yatim itu. Dan itu memang selalu dilakukan oleh Nabi, mengelus kepala anak yatim. Nah, ini dilus-lus gitu ya. Ya, anak ini ya senang sekali, sudah nggak nangis lagi gitu. Fakana atharayatuhu mirrosi aswada wasairuhu abiyad. Nah, sampai ngelus-ngelusnya lama itu sampai ada bekas asto Kanjeng Nabi itu di kepalanya si ini Bashir. Wa kanat li rutah, dan Bashir ini punya yang anak kecil yang kalau ngomong ini kurang jelas. Ya ada kan anak kecil itu yang sejak kecil memang ngomongnya sudah jelas, tapi ada yang kurang jelas, entah gagap atau ya kurang jelas lah. Sehingga orang yang mendengarkan ini ngomong apa anak kecil ini. Nah, Bashir ini delalah termasuk anak yang kalau ngomong memang kurang jelas. Fatafila fiha fanhalaj. Lalu Nabi mengambil lidahnya. Maksudnya ini emang ada ya biar ngomongnya jelas itu. Kalau zaman saya kecil dulu itu dikerik lidahnya gitu. Nah, sehingga kemudian menjadi jelas gitu. Waqalali, lalu Nabi bertanya, ini kalau dilihat hadis ini luar biasa. Masmuka, namamu siapa? Qultu Bahir ya. Qala bal anta Bashir.
namamu siapa Le? Namamu siapa nak? Gitu ya. Nama saya Bahir Nabi. Terus Nabi menjawab, bal anta Bashir, hendak tak ganti ya namamu menjadi Bashir. Ya namanya Bashir. Al-Bukhari. Nah, Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menariknya, Nabi tidak kemudian tanya nama dulu awalnya, artinya untuk menawarkan ya diri sebagai orang tua asuh ini tidak perlu kemudian namamu siapa, ini siapa dan sebagainya, tapi Nabi memutuskan dulu gimana kamu mau nggak tak angkat, padahal Nabi belum tahu nama anak ini, meskipun sudah tahu kalau anak ini adalah anak dari yang salah satu syuhada Uhud, tapi tidak tahu namanya. Ini Nabi tidak bertanya dulu, yang penting anak ini nangisnya tidak nangis lagi, merasa senang gitu ya, merasa nyaman. Yang penting anak ini merasa nyaman dulu, baru kemudian Nabi menanyakan namanya siapa. Nah, seandainya dibalik coba tadi hadis ini ya, ada anak kecil nangis, kemudian Nabi bertanya namamu siapa misalnya, namaku Bahir, enggak lah namamu saya ganti Bashir. Anak ini kira-kira mungkin akan tambah menangis, enak aja ini nama dari bapak tiba-tiba diganti gitu, sehingga anak ini tidak nyaman. Nah, maka yang dilakukan oleh Nabi membuat anak ini nyaman dulu, nyaman berada di situ, tidak nangis lagi, sudah merasa nyaman lah di sisi Nabi, baru kemudian ditanya nama dan kemudian diganti namanya menjadi Bashir ya. Nah, Bashir itu artinya orang yang bergembira kan begitu. Nah, ini saya ingat ya bagaimana pendidikan anak sekarang ini juga, ketika anak menangis dibuat nyaman dulu, jangan ini dulu, tapi digali dan dibuat nyaman dulu sehingga anak merasa nyaman, baru anak bisa bercerita dan mungkin kita bisa memberi masukan. Nah, kalau anak itu masih nangis, kita nasihati, kita kasih masukan, akan semakin menangis mungkin gitu. Nah, makanya ini sudah dilakukan oleh Nabi jauh-jauh ya, sudah dulu ternyata semacam psikologi anak ya. Yang terpenting anak nyaman dulu gitu, sehingga kemudian kalau sudah nyaman bisa diajak komunikasi. Nah, ini sama yang dicontohkan oleh Nabi. Anak sudah nyaman karena bagaimana nggak nyaman kemudian Nabi menjadi orang tua asuhnya, Nabi menjadi bapaknya, dan Sayyidah Aisyah menjadi ibunya, yaitu sudah super nyaman gitu ya. Nah, baru setelah itu komunikasi. Nah, ini luar biasa ini. Ini saya kira ini pendidikan anak yang sekarang ini pun ini sebenarnya itu sudah jauh dilakukan oleh Nabi gitu ya. Nah, ini kita mendapatkan pelajaran dari sini bagaimana kita menghadapi anak-anak. Dan juga yang kemudian ini kita bisa legowo enggak kalau ada anak yatim kita angkat menjadi anak kita. Nah, ini yang mungkin agak sulit ya. Dan ini Nabi menceritakan betapa mudahnya Nabi ya, tanpa pertimbangan, tanpa kemudian dipikirkan dalam waktu yang lama, didiskusikan, tapi ini bahwa mengasuh anak yatim ini sesuatu yang tidak perlu dipertimbangkan 2-3 kali, kira-kira begitu. Jadi termasuk menyantuni anak yatim ini sesuatu yang tidak perlu diseminarkan lah, kira-kira itu mestinya sudah harus muncul kesadaran kita. Ini yang menarik ya. Nah, itu tentang bagaimana Nabi terhadap anak-anak dan juga terhadap anak yatim.
Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis-hadis tentang Sayyidah Aisyah, pengalaman Sayyidah Aisyah haid, dan bagaimana relasi dalam rumah tangga ketika Sayyidah Aisyah haid. Kenapa ini di sini mungkin akan bagi kita mungkin akan agak aneh mungkin ya, hadis ini kenapa harus ada Sayyidah Aisyah sampai bercerita detail, kenapa? Nah, kita harus ingat bagaimana perempuan pada masa jahiliyah ya, ini ketika haid itu dianggap kotor seluruh tubuhnya. Ada namanya menstrual tabu saat itu ya, sehingga orang kalau dalam kondisi haid ini harus dikucilkan gitu. Dikucilkan, tidak diajak bicara, tidak boleh diajak bicara oleh suaminya, juga oleh anggota keluarga yang lain. Dia harus ditaruh di namanya menstrual hut atau tempat tersendiri begitu untuk isolasi ya, tempat isolasi. Jadi dulu itu kemudian di rumah-rumah ada, di luar rumah gitu ada tempat isolasi yang untuk mengisolasi orang haid. Nah, sehingga kalau ketika haid perempuan itu harus di situ tidur, makan, semua di situ, tidak boleh masuk rumah karena akan membawa kutukan, karena dianggap ketika haid itu membawa kutukan. Ini mungkin kemudian yang menginspirasi cerita-cerita tentang nenek sihir ya. Nah, hal ini diyakini betul gitu, sehingga jangankan maksudnya karena komunikasi itu tidak boleh, jadi jangankan bersalaman dengan suaminya gitu ya, komunikasi itu tidak boleh gitu. Bahkan ada yang ekstrim, ketika laki-laki atau anggota keluarga itu melihat wajahnya orang haid atau matanya bertemu mata dengan orang haid, maka nanti akan terkena kutukan. Nah, jadi harus ada physical distancing. Harus ada physical distancing antara orang yang haid dengan anggota keluarga. Tidak hanya itu, juga bahkan makanannya dia harus cari makan sendiri dan dimakan-makan sendiri, tidak boleh makan bareng-bareng. Kenapa saya ini terangkan ini? Nanti ada bagaimana Nabi dan Sayyidah Aisyah makan dahar bareng dengan Sayyidah Aisyah. Ini kalau kita mungkin kenapa ini harus terangkan? Nah, itu ada konteksnya. Ada konteks masyarakat saat itu yang sangat patriarkis gitu, sehingga menganggap perempuan haid itu benar-benar sedang membawa kutukan, harus diisolir dari kehidupan sosial masyarakat. Jangankan masyarakat luas, dari keluarganya saja itu juga harus diisolir. Nah, ini yang terjadi pada masa jahiliyah ya. Masakan kok orang haid kok masak, itu nanti akan juga yang makan makanan itu akan menjadi sakit. Maksudnya kalau dia masak ya dimakan sendiri gitu, jangan diberikan orang lain. Saya pernah belum lama sih sebenarnya mendapatkan informasi, ada di beberapa, ya tidak banyak, tapi beberapa daerah di Indonesia masih ada yang punya keyakinan seperti itu. Misalnya kita punya tradisi ya di masyarakat itu, tradisi rewang. Kalau Jawa, orang Jawa itu rewang. Rewang itu membantu tetangga kita ketika tetangga kita mau punya hajat, misalnya hajatan pernikahan atau khitan anaknya. Nah, mereka menyiapkan hidangan yang besar untuk pesta. Nah, ini masih ada katanya ya yang percaya kalau yang kemudian yang masak di situ sebaiknya jangan ada yang haid. Kalau ada yang haid itu nanti mengubah cita rasa dari makanan tersebut. Nah, saya kira pandangan seperti ini terpengaruh ya, masih ada pengaruh dari pandangan jahiliyah yang sebenarnya ini sudah dihapuskan. Ketika Islam datang, dalam Al-Quran dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Nah,
Dan ada hadis isna'u kulla syai'in ilan nikah. Maksudnya orang haid itu yang najis itu ya hanya tempat keluarnya adalah haid, itu ya pasti ya. Farji atau vagina itu saja yang najis gitu. Seluruhnya yang enggak najis gitu. Sehingga ya tidak apa-apa seluruhnya itu tidak najis gitu ya. Mau bersentuhan tangan, mau apa ya enggak apa-apa gitu. Ya. Tidak najis gitu. Nah, saya dulu masih ingat ya, ketika saya di pesantren itu masih ada juga teman, ini bukan ajaran di pesantren itu bukan, tapi ada teman yang ketika dia sedang ketika ada temannya yang haid, nah dia tidak haid itu juga agak menghindar katanya. Nah, padahal ya ini saya tidak tahu apa, mungkin saat itu juga masih ada sisa-sisa kepercayaan tentang kutukan orang haid itu ya. Nah, ini dihapuskan oleh Islam ya, tidak ada yang namanya kutukan orang haid. Haid itu kodratnya perempuan, artinya dan itu bukan kemudian dikutuk ya. Ini pandangan yang jelas salah. Tuh. Ya. Nah, makanya di sini banyak cerita Sayyidah Aisyah ingin meyakinkan kepada sahabat-sahabat yang lain ya, nggak usah terlalu paranoid atau lebay terhadap orang haid ya, sudah ditegaskan kok dalam Al-Quran. Memang Al-Quran sudah bilang begitu, tapi mungkin tradisi, karena sudah mentradisi itu bagaimanapun agak sulit ya, sehingga kemudian Sayyidah Aisyah sampai perlu meriwayatkan hadis-hadis khusus tentang haid untuk lebih memantapkan hati para sahabat bahwa orang haid itu ya relasi komunikasi dengan suami istri itu seperti biasa, hanya satu yang tidak boleh, yaitu ya itu tadi hanya di tempat atau di farjinya orang haid itu, yang tempat keluarnya adalah haid itu saja yang tidak boleh gitu. Tapi lainnya itu boleh. Nah, contoh ini ya. Wa an Mansur ibni Sofiyah binti Syaibah an ummihi. Hadis dari Mansur bin Sofiyah bintu Syaibah dari ibunya, anna Aisyata, satu saat bahwasanya Sayyidah Aisyah menceritakan ya pada ibunya Mansur tadi, karena ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat yattaqi bersandar atau layah-layah gitu, fi hijri, di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Wa ana haidun, padahal saya dalam kondisi haid. Tsumma yaqra'ul Qur'ana, lalu Nabi membaca Al-Qur'an. Ru'al Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah wa Ahmad. Luar biasa ini yang meriwayatkan tokoh-tokoh besar hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ini meyakinkan sahabat, ini loh, kalian nggak usah mengikuti mengikuti tradisi jahiliyah yang mengatakan bahwa orang haid itu penuh kutukan seluruh tubuhnya. Ini loh contohnya, Rasulullah itu berada di pangkuanku, aku sedang haid, Rasulullah kemudian layah-layah gitu ya di pangkuanku dan membaca Al-Quran di situ. Jadi di pangkuan, layah-layah di pangkuannya Sayyidah Aisyah itu dengan membaca Al-Quran. Sayyidah Aisyah dalam kondisi haid. Nah, ini enggak apa-apa, tidak nanti kemudian Qurannya juga terkontaminasi, itu tidak ya. Jadi ini harus dihilangkan itu ya, pandangan-pandangan yang mendiskreditkan orang yang haid gitu, perempuan yang haid. Nah, ini tidak apa-apa dan sama saja gitu loh kira-kira ya. Kemudian ada lagi hadis wa an Urwata
diceritakan dari Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kuntu asyrabu ana haidun. Suatu saat saya itu minum, saya dalam kondisi haid, wa ana haidun, saya dalam kondisi haid terus saya minum dari gelas. Tsumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya juga mengambilkan Nabi minum dari gelas saya itu. Ini ya, maksud saya ini ada dua hal nanti, bahwa suami itu juga tidak apa-apa minum di bekas gelasnya istrinya gitu ya. Kalau selama ini mungkin ada anggapan ya suami nggak boleh kalau gelas bekas istrinya, tapi istri boleh gelas bekas suaminya. Saya kira kok tidak ya. Kalau lihat sini, fayadu'afahu ala maudhi'i fi, ya, ala maudhi'i fi ya fayashrabu. Nah, lalu Nabi, jadi tadi kan Sayyidah Aisyah minum dari satu sisi gelas itu. Lalu Sayyidah Aisyah mengambilkan juga minum untuk Nabi. Lalu Nabi minum juga pas di sisi gelas yang tadi diminum oleh Sayyidah Aisyah. Tidak kok diputar gitu, tidak. Tapi pas yang di situ. Nah, wa ata'arraqul arqa, juga satu saat aku makan daging, wa ana haidun, dalam kondisi haid. Tsumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku juga kemudian mengambilkan itu untuk Nabi. Fayatu'afahu ala maudhi'i. Jadi sama saja ketika mangkok gitu, mangkok atau aja mangkok untuk daging gitu, kemudian diminum, dagingnya itu daging yang sudah dicacah-cacah gitu ya. Jadi tinggal makannya itu tinggal diseruput gitu kira-kira. Nah, Nabi juga makannya daharnya itu ya di sisi tadi yang Sayyidah Aisyah dahar, tidak diputar, tidak kemudian tadi Sayyidah Aisyah situ, saya di sini tidak. Nah, ini juga meyakinkan juga enggak apa-apa, itu orang haid itu tidak kok nanti kamu akan menjadi langsung sakit perut karena kena racun. Karena makan dan minum di bekasnya orang haid nanti kamu jadi sakit perut. Tidak sama sekali gitu, tidak apa-apa. Nah, makanya ini ditunjukkan oleh itu bagaimana Nabi dan Sayyidah Aisyah. Nih lihat ini aku dari tadi sudah diminum oleh Sayyidah Aisyah sisi yang sebelah sini, ternyata Nabi juga sama minum dari sisi itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus menghilangkan tradisi yang masih menganggap bahwa orang haid itu akan membawa kutukan, akan membawa penyakit, sehingga jangan sampai kok kemudian makan atau minum dari bekasnya orang haid. Ya sama yang saya ceritakan tadi ketika seorang haid itu diisolir di suatu tempat itu ya, selama dia haid diisolir di situ, itu ya piring tempat makan harus sendiri. Ya, mungkin ya seperti sekarang orang kena COVID itu ya. Nah, makanya mungkin sama saja kalau sekarang kan orang kena COVID memang itu protokol kesehatan seperti itu. Tapi kalau dulu orang haid itu pandangan yang salah gitu. Jadi piringnya harus sendiri, tidak boleh bercampur dengan orang lain. Apalagi jangan sampai kemudian anggota keluarganya makan atau minum dari bekasnya orang haid. Nah, ini ditunjukkan oleh Nabi, ini loh nggak apa-apa. Gitu. Bahkan Sayyidah Aisyah itu ya ini menyisiri kanat ya an Urwata qala akhbaratni Aisyah tuh. Sayyidah Aisyah menceritakan padaku, kata Urwah, annaha kanat bahwasanya Sayyidah Aisyah itu kanat turajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah itu menyisiri rambut
Nabi SAW bahwa hina idin mujawilun fil masjid. Pada saat itu Nabi sedang iktikaf di masjid. Wahya fi hujratiha. Sayyidah Aisyah sedang di kamarnya. Kan kamarnya Sayyidah Aisyah itu bersebelahan dengan masjid ya. Yang sekarang menjadi makam Rasulullah itu loh. Itu kan bersebelahan dengan masjid memang. Nah, caranya saat itu Nabi yudnilaha ra'sahu, Nabi mendekatkan kepalanya ke Sayyidah Aisyah. Jadi disorongkan gitu sirah atau ya kepala Nabi ke dalam rumahnya Sayyidah Aisyah. Terus Sayyidah Aisyah fatrajuluhu, Sayyidah Aisyah itu menyisirnya. Wahya haidun, Sayyidah Aisyah dalam kondisi haid dan Nabi dalam kondisi iktikaf. Nah, ini menunjukkan juga enggak apa-apa begitu ya. Nah, bahkan Nabi dalam kondisi iktikaf loh itu gitu, ya. Enggak apa-apa. Nah, jadi ini termasuk gerakan yang atau ajaran yang revolusioner ya dalam Islam. Bagaimana perempuan yang dianggap sumber bencana, tempatnya kutukan, sehingga ketika dalam kondisi haid itu semakin tidak dihargai sisi kemanusiaannya, dalam arti benar-benar tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh sama sekali ini ya ada kontak gitu. Nah, kemudian Islam datang dengan enggak apa-apa, apa yang kamu takutkan dari orang haid gitu. Yang najis hanya tempat keluar dari adalah haid. Nah, kemudian pernah juga, sering juga, ini tidak hanya pernah, ini sering juga ini sami'allahu anha ini wa an khalas al-hajari dari khalas ya al-hajari qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu, saya mendengar satu saat Sayyidah Aisyah berkata, kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi syi'aril wahid wa ana haidun tamitun, ya, bahwa saya dan Nabi itu kalau tidur itu menggunakan pakaian dalam yang satu gitu ya. Artinya maksudnya itu gini, ini asyiar itu ada yang dikatakan selimut, tapi kalau aslinya itu pakaian dalam gitu, underwear gitu ya. Nah, maksudnya ini ada underwear ini dipakai gantian antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah, kira-kira begitu. Nah, satu saat ketika Sayyidah Aisyah itu haid itu juga menggunakan itu juga. Nah, Kanjeng Nabi. Nah, kalau kemudian kena sesuatu gitu ya dari atau bekas haid saya gitu, haidnya Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi hanya mencuci tempat yang itu, yang kira adalah haid itu, tapi tetap memakainya lagi dan kemudian sholat menggunakan itu yang sudah dicuci. Artinya ini kalaupun ini diartikan selimut misalnya, nah ini Nabi dan Sayyidah Aisyah itu tidur dalam satu selimut yang sama, dan Sayyidah Aisyah itu dalam kondisi haid. Nah, kemudian mungkin ada darah haidnya yang mengenai pakaian Nabi gitu-gitu. Nah, itu Nabi hanya mencuci yang kena najis itu ya, najisnya adalah haid, tapi setelah dicuci Nabi tetap sholat menggunakan itu tadi. Nah, ini menunjukkan nggak apa-apa, nggak usah terlalu bagaimana. Ini ya kalau kena darah tinggal dicuci gitu. Misalnya tidur di kasur sekarang misalnya ya, dia ada spraynya, nah, delalahnya
istrinya sedang haid kemudian spraynya terkena, ya sudah, ya itu saja tempat itu yang kena haid itu yang dicuci gitu ya. Setelah itu ya enggak apa-apa kan begitu, seperti itu. Nah ini ini untuk menunjukkan orang haid itu aman begitu ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan orang yang haid gitu ya. Kalau masih ada pandangan masyarakat yang misalnya yaitu tadi, wah hati-hati, atau masih banyak hal yang mitos-mitos seputar orang haid, maka itu hanya mitos yang harus diluruskan ya. Orang haid begini begitu misalnya, itu sesuatu yang harus diluruskan, itu mitos ya. Misalnya tadi itu membawa kutukan, membawa sial, atau bahkan nanti makanan dan minumannya itu bisa menjadi tidak enak, mengubah cita rasa misalnya, karena yang menulis yang memasak itu orang haid gitu. Nah ini harus diluruskan, itu hanya mitos ya, yang itu sudah dihapuskan. Artinya Islam sudah menghapus pandangan-pandangan yang sangat merendahkan perempuan seperti itu ya. Itu kan tetap pandangan yang merendahkan perempuan, karena kemudian dianggap ya perempuan itu yang membawa kutukan gitu ya. Mungkin loh ya dari situ kemudian ada istilah nenek sihir, tapi tidak ada kakek sihir gitu. Dan kemudian dalam persihiran itu kan yang digunakan adalah haid misalnya ya. Nah ini semakin mungkin itu yang semakin meneguhkan kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah pada saat itu, bahwa ya memang benar gitu, orang haid ini membawa kutukan. Itu nyatanya darah haidnya dibuat untuk alat media ya, media untuk sihir. Nah ya ini yang harus dihilangkan ya. Tidak apa-apa gitu ya. Nah ini saya kira sekarang sih sudah tidak ada lagi, atau kalaupun masih ada itu ya perlu kita luruskan pandangan-pandangan seperti itu, pandangan bahwa orang haid itu tadi ya harus dijauhi, harus diisolir. Nah itu sudah selesai tentang haid. Nah kita tentang ini keseharian Nabi yang lain ya, termasuk juga ketika bagaimana Nabi di rumah ya. Yang pertama ini ada hadis dari An Abi Muhammad an Aisyah ya, ini semua dari Sayyidah Aisyah yang kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu fi baitin mudlimin. Nabi tidak pernah berdiam di rumah yang gelap, hatta yudho alahu bisiroj, sampai kemudian ada lampu atau ya penerangan gitu ya yang menerangi rumah itu. Jadi tidak pernah kondisi rumah Nabi itu dalam kondisi gelap gulita, pasti ada ya penerangannya gitu. Ya dulu belum ada listrik itu jelas, tapi sudah ada penerangan lah gitu ya. Nah ini jadi gelap-gelapan itu sebenarnya, apalagi gelap gulita. Nah jangan sampai disengaja gelap gulita ya. Saya pernah ya, ini memang saya sangat sepakat sebenarnya dengan ini, karena bagi saya kalau kemudian gelap gulita itu menjadi kita tidak bisa fokus gitu. Kalau saya sendiri seperti itu, merasakan seperti itu ya. Ya mungkin ada orang lain yang tidak seperti itu. Pernah saya diajak dulu masih sebelum berkeluarga gitu, diundang untuk
mengisi sebuah acara pada bulan Ramadan begini, kemudian diawali dengan sholat taraweh ya. Nah, tiba-tiba dimatikan semua lampu itu ketika sholat taraweh. Tidak ada penerangan satupun. Meskipun mungkin hanya lilin kecil satu gitu, tidak ada. Yang terjadi saya tidak khusyuk sholat. Maksudnya ya mungkin kalaupun niatnya baik untuk mungkin agar kita ingat mati bahwa nanti di kuburan itu kita sendirian dan dalam kondisi gelap gulita, ya saya menghargai mungkin niatnya itu. Tetapi ini kan sesuatu yang di dunia yang masih bisa kita ikhtiarkan untuk penerangannya kan gitu ya. Dan ini membantu kekhusyuan seseorang. Nah, kalaupun nanti di alam kubur itu kan mestinya kita beda dengan ketika kita di dunia gitu. Apa yang kita rasakan kita itu kan pasti akan beda gitu loh. Bukan kemudian ada ya, saya paham mungkin itu latihan, tapi latihan seini pun itu sudah beda alam gitu, sudah beda alam sehingga tidak bisa kita mengukurnya atau parameternya itu menggunakan parameter yang di dunia ini gitu. Misalnya kita latihan meniti jembatan As-Sirat, ya tidak bisa, meskipun mungkin ada jembatan itu, ya beda. Suasana pada saat nanti itu juga beda kan begitu ya. Nah, sehingga di akhirat itu, sehingga kalau saya sih ya, ini hadis ini saya sendiri juga seperti itu, jadi tidak bisa memang kalau sangat peteng gitu ya, sangat gelap pasti harus ada penerangannya. Dan itu kalau kemudian sedang melakukan sesuatu, apalagi misalnya sedang sholat, kalau dalam kondisi gelap itu yang ada menjadi tidak khusyuk. Tapi mungkin ada juga yang orang yang kalau sholatnya dalam kondisi gelap khusyuk itu ya ada mungkin. Nah, kemudian Nabi kalau di rumah, nah ini ya, kalau ada angin, ada as-sofatir rih ya, wa an Atha ibni Robah, dari Atha bin Robah, an Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asfat ar-rih, ketika angin itu berhembus, qala ya, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepada Engkau ya Allah, khairaha, meminta kebaikan dari angin tersebut, wa khaira ma fiha, dan juga kebaikan dari apa yang dibawa oleh angin tersebut, wa khaira ma ursilat bi, kebaikan yang ada di dalam angin tersebut dan juga kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut. Artinya angin berhembus itu bisa membawa, angin itu bisa dua, bisa angin yang membawa kebaikan, angin yang membawa keburukan. Nah, makanya kalau sudah ada angin, apalagi anginnya kok angin kencang gitu ya, angin kencang itu, maka kita bisa meneladani Nabi berdoa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan dari angin ini dan kebaikan dari apa yang di dalam angin tersebut, yang dikandung oleh angin tersebut, dan juga kebaikan dari apa yang dibawa oleh angin tersebut. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, dan juga aku berlindung dari keburukan angin tersebut dan keburukan yang ada di dalam angin tersebut. Wa syarri ma ursilat bihi, dan juga keburukan dari yang dibawa oleh angin tersebut. Qalat, lalu Sayyidah Aisyah berkata, wa idza takhayyalat as-sama, ketika angin langit itu mendung, taghayyara launuhu, maka wajah Nabi itu akan berubah gitu. Maksudnya Nabi agak semacam sedikit ada
kegalauan sedikit lah kira-kira. Wa kharaja wa dakhala. Nabi keluar masuk rumah. Keluar masuk rumah itu kan tanda galau ya. Keluar masuk rumah begitu. Wa aqbala wa adbara. Menghadap maju mundur gitu kira-kira. Bisa juga aqbala adbara itu menghadap kiblat, membelakangi kiblat gitu. Ini mondar-mandir lah gitu ya. Nah, fa idza matarat, lalu kemudian kalau sudah hujan, kan tadi mendung kok hujan, surya anhu. Nabi lalu senang gitu. Fa'araftu dzalika fi wajhi, aku tahu, kata Sayyidah Aisyah, aku tahu dari wajahnya. Qalat Aisyah, lalu Sayyidah Aisyah berkata, fasa'altuhu, aku bertanya pada Nabi. Faqala, Nabi menjawab, la'allahu ya Aisyah kama qala qaumu Adin. Nabi kok begitu sih, kenapa kok kalau ada mendung itu kok mondar-mandir gitu ya, dan kalau sudah hujan kok senang. Wahai Aisyah, aku tuh takut jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud ya. Wa ila adin akhahum Huda ya, yang peninggalan kaum Ad itu sekarang ada di Yordan itu ya. Petra itu di negara Yordania, Yordan itu peninggalannya kaum Ad di sana. Ini aku khawatir seperti itu karena Aisyah jangan sampai terjadi seperti apa ya yang diomongkan sama kaum Ad. Falamma dalam Al-Qur'an ini ya, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Kaum Ad itu ketika melihat mendung itu selalu berkata ya, wah ini ada mendung, ini pasti habis ini hujan. Kaum Ad itu optimis, padahal kaum Ad ini kan kaum yang membangkang ya, terhadap ajaran Nabi Hud. Tapi mereka itu pede, percaya diri kalau begitu ada mendung yang datang gitu mendekati ke perkampungan mereka dengan penuh percaya diri bilang, ini mendung ini pasti sebentar lagi hujan. Yang terjadi adalah bukan hujan tapi azab dari Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi wa Abdur Razzaq. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Abdur Razzaq. Maksudnya Nabi itu sangat mengkhawatirkan jangan sampai kejadian seperti kaum Ad. Ya, sehingga Nabi begitu kalau mendung itu Nabi itu menjadi tidak tenang begitu. Tadi diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, mondar-mandir keluar masuk rumah beliau gitu ya, tidak tenang gitu. Tapi kalau kemudian hujan, Nabi sangat senang sekali ya. Kalau pas saat itu selalu kemudian hujan gitu, Nabi sangat senang sekali gitu. Karena berarti kalau sudah hujan itu berarti nggak ada azab. Hujan itu tanda dari rahmat gitu, ya. Ada mendung kemudian hujan itu tanda dari rahmat. Nah yang kaum Ad ini tidak gitu, setelah mendung yang ada kemudian mereka ada azab dari Allah, naudzubillahi min dzalik ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita bertemu lagi besok hari Ahad. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bertemu lagi. Dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih pada LDPBNO ya yang tetap setia memfasilitasi kajian Mausu'ah Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakir ini ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa meneladani bagaimana kehidupan Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Amin Allahumma amin. Dan juga saya mohon maaf jika ada yang pasti banyak kekurangan dan kesalahan, itu murni dari saya, dan segala ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.